Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Siti Marhamah, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 32, Golongan 3, Kelompok 2, NDH 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang bangsa atau negara dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari 4 konsensus dasar berupa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI, guna memecah berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dijelaskan tentang identitas bangsa Indonesia, yaitu pada pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa bendera negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Kemudian pada pasal 25 ayat 1 disebutkan bahwa bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian pasal 46 disebutkan bahwa lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian pada pasal 58 ayat 1 disebutkan bahwa lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya adalah bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara pada tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Kira-kira kenapa ya? Sebenarnya pada hari tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa upaya mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Implementasi yang dapat kita lakukan sebagai warga negara adalah yang pertama, cinta tanah air, yaitu sebagai salah satu contoh kita harus bangga dalam menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Yang kedua, kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.
Sebagai salah satu contoh, kita bisa berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan ataupun profesi. Contohnya seperti saya, seorang perawat di rumah sakit, saya ikut dalam organisasi profesi yakni PPNI. Kita juga dapat ikut serta dalam pemilihan umum yang merupakan salah satu kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara. Jadi jangan golput ya. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu kita dapat mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila seperti saling menghargai keragaman, baik itu agama, budaya, ataupun adat istiadat. Selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Di sini sebagai contoh kita harus gemar dalam membantu warga negara yang mengalami kesulitan apalagi di era pandemi COVID-19 ini. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Di sini kita dapat harus senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat menikmati kemerdekaan oleh jasa-jasa pahlawan kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana cara implementasi kita sebagai aparatur sipil negara. Pasti kita harus mengikuti apa yang sudah ditugaskan kepada kita dan kita melaksanakan fungsi kita sebagai ASN dengan baik. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik, dan yang ketiga adalah serkat dan pemersatu bangsa. Demikian materi wawasan kebangsaan dan bela negara yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Salah hilapnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.